Kenalkan, nama saya Christian Alvaro Arwan dari kelas PASE 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku anggotanya. Apa tujuan norma? Norma bertujuan untuk mengatur atau keteraturan, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Norma bisa dibagi dalam beberapa jenis, yaitu norma agama, norma yang berdasarkan ajaran agama dan sanksinya berkaitan dengan dosa atau hukuman dari Tuhan. Norma kesusilaan, norma yang berdasarkan hati nurani atau moral seperti kejujuran dan kebaikan. Norma kesopanan, norma yang berdasarkan adat, kebiasaan, atau budaya dalam masyarakat. Norma hukum, aturan resmi yang dibuat negara dan sanksinya bersifat hukum atau misalnya denda atau penjara. Ciri-ciri dari norma ialah yang pertama, bersifat mengatur perilaku manusia. Yang kedua, diciptakan dan diakui oleh masyarakat. Yang ketiga, bersifat mengikat meskipun tingkat sanksinya berbeda-beda. Dan yang keempat, pelanggaran terhadap norma bisa mendapat teguran, celaan, hingga hukuman. Saya akan menjelaskan contoh-contoh dari jenis-jenis norma tersebut. Yang pertama, norma agama. Contoh dari norma agama ialah berdoa sebelum makan. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai ajaran agama. Yang ketiga, tidak berkata kasar atau menyakiti orang lain. Yang kedua, contoh dari norma kesusilaan. Yang pertama, menolong orang yang kesusahan. Yang kedua, tidak berbohong. Yang ketiga, tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, norma kesopanan. Contoh dari norma kesopanan ialah mengucapkan salam saat bertemu orang lain. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, menteri dengan tertib. Contoh dari norma hukum ialah tidak mencuri atau karena melanggar hukuman pidana. Yang kedua, mematuhi lalu lintas. Yang ketiga, membayar pajak tepat waktu. Inilah yang terjadi apabila kita melanggar norma-norma tersebut. Yang pertama, dari norma agama, sanksinya ialah dosa menurut ajaran agama, hukuman di akhirat, dan bisa juga sanksi sosial dari komunikasi keagamaan. Contoh pelanggaran dari norma agama ialah tidak menjalankan ibadah, berkata kasar, dan berbuat zalim. Yang kedua, norma kesusilaan. Sanksinya ialah perasaan bersalah, penyesalan, atau dikucilkan secara sosial karena dianggap tidak bermoral. Contoh pelanggarannya ialah berbohong dan menghina orang tua. Yang ketiga, norma kesopanan. Sanksinya ialah teguran, ejekan, dikucilkan dari pergaulan, atau dianggap tidak sopan. Contoh pelanggarannya ialah memotong pembicaraan dan tidak mengucapkan salam. Yang terakhir, norma hukum. Sanksinya ialah hukuman nyata dan tegas dari negara, seperti denda, penjara, atau hukuman mati. Contoh pelanggarannya ialah mencuri, membunuh, atau korupsi. Sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita, karena norma menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Tanpa norma, kehidupan bisa menjadi kacau karena tidak ada aturan yang mengatur perilaku manusia. Keterkaitan norma dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga ketertiban sosial. Itu yang pertama. Norma membantu menciptakan keteraturan sehingga orang tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membentuk kepribadian dan etika sejak kecil. Sejak kecil, norma menanamkan nilai-nilai yang membentuk pribadi yang baik dan bermoral. Yang ketiga, mencegah konflik. Dengan mengikuti norma, kita dapat menghindari pertengkaran atau konflik karena kita menghargai hak dan kewajiban kita masing-masing. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Norma membuat seorang sadar akan peran dan tanggung jawab dalam keluarga, sekolah, atau masyarakat. Yang kelima, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam menghadapi masalah, norma membantu seseorang menentukan mana yang benar atau yang salah. Contoh penerapan norma-norma di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dari norma agama, contohnya ialah berdoa sebelum makan dan tidur. Maknanya ialah mengingat dan bersyukur kepada Tuhan sesuai ajaran agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Contohnya ialah tidak menyontek saat ujian. Maknanya menjaga kejujuran dan harga diri.
Yang ketiga, norma kesopanan. Contohnya ialah mengucapkan terima kasih setelah dibantu orang lain. Dari makna itu ialah menunjukkan sikap menghargai dan sopan santun. Yang terakhir, norma hukum. Contohnya ialah menyeberang di jalan menggunakan zebra cross dan menunggu lampu hijau untuk pejalan kaki. Maknanya ialah mematuhi aturan lalu lintas agar tidak ditilang dan menjaga keselamatan. Sekian penjelasan norma-norma dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.